Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Altaqul Hamzah. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya dari kelas 1B semester 1. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan perbedaan antara ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas ke materi utama tentang perbedaan antara ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah, kita harus mengetahui dulu apa itu hadis. Hadis itu merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Setelah hadis itu, ini biasanya mengacu pada segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa sabda, perbuatan, dan persetujuan. Salah satu disiplin ilmu yang mengkaji tentang hadis, perawi, sanad, dan asbabul wurud adalah ilmu hadis. Jadi itu tahapan perkembangan ilmu hadis banyak terjadi permasalahan, baik itu karena faktor internal maupun faktor eksternal. Biasanya faktor internal itu disebabkan oleh para perawi hadis itu sendiri, yang dianggap pemicu utama nanti dalam pembagian macam-macam hadis. Sedangkan faktor eksternalnya baik berupa keadaan politik, keadaan sosial, atau keadaan kebudayaan. Terus sejak masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ya. Dari segi bahasa, ilmu hadis itu terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan hadis. Secara sederhana itu seperti ini ya. Ilmu yang artinya pengetahuan, knowledge, dan science. Sedangkan hadis adalah segala sesuatu yang diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah saya jelaskan tadi, baik dari perkataan, perbuatan, ataupun persetujuan. Nah, itu para ulama ahli hadis pun banyak yang memberikan definisi dari ilmu hadis. Di antaranya itu Ibnu Hajar Asqalani. Dia berkata seperti ini: hadis adalah mengetahui kaidah-kaidah, dijadikan sambungan untuk mengetahui perawi dan yang diriwayatkan. Selain itu, ilmu hadis yang mempelajari tentang keterangan suatu hal, yang dengan hal itu kita dapat mengetahui bahwa hadis itu diterima atau tidak. Dari penjelasan pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa ilmu hadis adalah ilmu yang membicarakan tentang keadaan ataupun sifat para perawi dan diriwayatkan perawi. Nah, itulah itu. Nah, membahas soal perawi. Perawi itu yaitu orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan perihal berita dari Nabi. Nah, yaitu mereka yang ada di dalam sanad dalam suatu hadis. Kemudian hadis ini dibagi menjadi dua, yaitu hadis riwayah dan hadis dirayah. Nah, pertama, ilmu hadis riwayah. Menurut bahasa, riwayah dari akar-akar yarwi, diriwayatkan, yang berarti anak atau memindahkan dan menukilkan. Terus lalu azir atau bisa disebut penyebutan, dan alfat yaitu putaran. Seolah-olah dapat dikatakan periwayatan adalah memindahkan berita atau menyebutkan informasi dari berita atau menyebutkan informasi dari orang-orang tertentu kepada orang lain dengan dipertimbangkan kebenarannya.
Jadi yang dimaksud ilmu hadis riwayat yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai hadis-hadis berdasarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat maupun tingkah lakunya. Nah, 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 Ibnu Al-Kafani ini mengatakan yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayat itu ilmu pengetahuan yang mencakup perkataan Nabi Muhammad SAW, baik dari periwayatan, pemeliharaan maupun dari penulisannya, atau pembukaan lafaz-lafaznya. Ya, bisa dibilang tuh ilmu hadis riwayat itu yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari cara periwayatan, penulisan atau pembukaan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, objek kajiannya ini tuh yaitu hadis Nabi SAW dari segi periwayatannya dan juga dan pemeliharaannya yang meliputi antara itu. Pertama, cara periwayatan hadisnya, yaitu bagaimana cara penerimaan dan penyampaian hadis dari seorang periwayat kepada periwayat yang lain. Kedua, cara pemeliharaan hadisnya, yaitu penghafalan, penulisan dan juga pembukaan hadis. Jadi itu ilmu hadis riwayat ini tidak membicarakan mengenai kualitas sanad, sifat rawi dan cacat yang terdapat pada matan dan lain dari suatu hadis. Adapun manfaat mempelajari ilmu hadis riwayat ini adalah untuk menghindari adanya penukilan yang salah dari sumber yang pertama, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, segitu aja sih. Nah, selanjutnya mengenai hadis riwayat. Ilmu hadis riwayat ini dari segi bahasa berasal dari kata dara, yadri, darya, dirayatan dan dirayah, yang artinya itu pengetahuan. Sehingga yang dibahas dari sisi pengetahuannya yakni pengetahuan tentang hadis ataupun pengantar ilmu hadis. Ilmu hadis riwayat biasa juga disebut ilmu mustalah al-hadis, ilmu usul al-hadis, ulum al-hadis dan qawaid al-tahdis. Nah, Al-Tirmidzi mentarifkan ilmu ini dengan undang-undang atau kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan, cara menerima dan merewayatkannya, sifat-sifat perawi dan lain-lainnya. Al-Tirmidzi ini juga mendefinisikan ilmu hadis itu seperti ilmu pengetahuan untuk mengetahui hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya dan hukum-hukumnya, dan juga mengetahui keadaan pada perawinya, baik persyaratannya, macam-macam hadis yang diriwayatkan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Nah, adapun yang dimaksud dengan hakikat periwayatan ini yaitu penukilan sesuatu hadis dan penyadarannya kepada sumber hadis tersebut maupun sumber berita. Nah, syarat-syarat periwayatan hadisnya itu maksudnya tuh penerimaan seorang perawi terhadap hadis yang akan diriwayatkannya, yaitu dengan berbagai cara penerimaan seperti melalui al-sama, juga al-ajah. Al-sama itu pendengaran, kalau al-ijazah itu pemberian izin dari perawi. Nah, selanjutnya itu macam-macam periwayatan adalah membicarakan mengenai diterima atau ditolak suatu hadis. Ya seperti itulah. Pokoknya itu membicarakan mengenai diterimanya atau tidaknya ditolak suatu hadis. Nah, itu
Ya begitulah. Nah, selanjutnya tuh keadaan, yaitu pembicaraan mengenai keadilan, ketetapan suatu semua perawi dan juga syarat-syarat mereka dalam menerima dan juga melewatkan suatu hadis. Nah, macam-macam hadis yang diriwayatkan itu meliputi hadis-hadis yang dapat dihimpun pada suatu kitab-kitab tasnif, kitab-kitab tahdits dan juga kitab mu'jam. Ya, sebelum itu yang dimaksud dengan rawi hadis ini yaitu orang yang menyampaikan ataupun meriwayatkan suatu hadis, sedangkan yang dimaksud dengan marwi yaitu sesuatu yang disampaikan pada Nabi Muhammad SAW atau kepada sahabat-sahabatnya atau kepada tabi'innya. Nah, keadaan rawi dari sudut makbul dan mardudnya ialah keadaan perawi dari sudut kecatatannya, kehadirannya, peristiwa sekitar penerimaan dan juga periwayatannya serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, jadi ilmu dirayah dan ilmu riwayah hadis itu mulai berkembang secara simultan dengan periwayatan hadis itu sendiri. Pada fase kodifikasi hadis, ilmu riwayah dan juga riwayah ini semakin menempati posisi yang sangat penting bagi para mengkodifikasi. Imam Al-Bukhari misalnya bersafari selama lebih kurang 16 tahun untuk mengumpulkan dan mengkodifikasi hadis Nabi dari suatu daerah ke daerah lainnya. Nah, Imam Al-Bukhari ini telah menetapkan dan mengembangkan beberapa kriteria dalam menerima dan juga mengklasifikasi hadis-hadis dalam kategori makbul. Imam Al-Bukhari telah berhasil menghimpun di kisaran 600 hadis yang didapatinya. Namun, hanya 4.000 hadis yang dimasukkan ke dalam kitab Al-Jami Al-Sahihnya yang dinilai layak dan di sisi validasi sanadnya. Demikian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila sekurang-kurangnya saya dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.